Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah ingin memaparkan materi tentang pengertian dan peran bahan ajar non-cetak. Pengertian bahan ajar non-cetak. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat mengajar yang membantu pendidik dalam mengajar peserta didik berupa materi pembelajaran yang telah tersusun secara runtun. Bahan ajar memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi non-cetak. Peran bahan ajar. Peran bahan ajar berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik menurut Muntu 2017, yaitu fungsi bahan ajar bagi pendidik. 1. Menghemat waktu dalam pembelajaran. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 3. Pendidik dapat berperan menjadi seorang fasilitator. 4. Pedoman pendidik dalam proses pembelajaran. Dan 5. Alat evaluasi pencapaian pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik. 1. Peserta didik dapat belajar mandiri dan dapat belajar bersama teman sejawat. 2. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. 3. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. 4. Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Dan 5. Pedoman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari penjabaran tersebut, diketahui bahwa dengan adanya bahan ajar, pendidik akan mempunyai lebih banyak waktu untuk membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan baru dari berbagai sumber atau referensi yang digunakan dalam bahan ajar. Sedangkan peran khusus bahan ajar non-cetak bagi kegiatan pembelajaran dalam panduan pengembangan bahan ajar non-cetak yaitu 1. Membantu terjadinya pembelajaran dan pengembangan kompetensi. 2. Memberikan pengalaman belajar yang nyata. Dalam bahan ajar non-cetak, ilustrasinya lebih hidup sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan tidak membosankan. 3. Memotivasi terjadinya tindakan. Dan 4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya aspek-aspek bahan ajar non-cetak. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 dalam rangka meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran telah mendapat beberapa keputusan. Salah satunya adalah perlu adanya sistem pembelajaran berbasis web seperti e-learning dan e-book, serta bahan ajar yang menarik lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut bagian dalam Herman, e-learning adalah bagian dari pembelajaran jarak jauh, sedangkan pembelajaran online adalah bagian dari e-learning. Istilah e-learning meliputi berbagai aplikasi dan proses seperti computer-based learning, web-based learning, dan virtual classroom. Sementara itu, pembelajaran online merupakan pembelajaran berbasis teknologi yang memanfaatkan sumber daya internet, intranet, dan extranet. Dalam konsep e-learning, materi pembelajaran disediakan secara online dan dapat mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, baik secara langsung atau tidak langsung. Sistem pengelolaan pembelajaran secara online ini biasa disebut dengan istilah LMS atau Learning Management System. Dalam LMS terdapat komponen pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar non-cetak yang diunggah ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Siti Lestari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu bahan ajar video. Video pembelajaran merupakan bahan ajar yang diperoleh
dari kamera berisi pesan-pesan pembelajaran dan dikemas dalam tampilan visual digital. Penerapan penggunaan bahan pembelajaran berbentuk video dapat melalui dua cara, yaitu langsung atau tidak langsung. Pembelajaran langsung menggunakan video merupakan pembelajaran yang terjadi melalui sarana elektronik dengan akses kecepatan internet yang bersifat real time. Real time itu dijadwalkan dalam waktu yang sama atau kolektif atau kolaboratif dengan ada siswa, ada fasilitator dan instruktur. Ada contoh kegiatan dalam hal tersebut. Yang pertama yaitu video konferensi, yang kedua webcasting. Video konferensi dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi yang dapat mengkonversikan siswa-siswa dengan guru. Yang kedua, webcasting. Guru bisa streaming atau live pada sebuah web atau YouTube untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar secara siaran langsung, di mana guru di suatu tempat berbeda dengan siswa yang menontonnya. Selanjutnya, ada pembelajaran tidak langsung menggunakan bahan ajar video yang dapat diakses kapan saja, tidak harus di waktu yang sama dengan perekaman video. Pengembangan bahan ajar video jenis ini dapat direncanakan dengan menggunakan storyboard dan interface. Selanjutnya, proses pengembangan yang dimulai dari pengembangan gambar sesuai teknik yang telah diatur dalam storyboard. Berikutnya, proses editing meliputi kegiatan penyusun potong-potongan video, teks, dan suara sehingga tergabung menjadi video pembelajaran yang utuh. Misalnya, kita ingin membuat bahan ajar percobaan kimia suatu zat cair menjadi padat seketika. Maka, kita dapat merekam dan mengisi suara setiap adegan dan membuang potongan video yang tidak diperlukan. Setelah itu, kita dapat menyebarkan untuk siswa melalui email atau mengunggah pada sebuah e-learning. Sekian dari saya akan melanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Konita Muiz, perwakilan dari kelompok 6. Langsung saja, media pembelajaran pada bahan ajar non cetak. Selanjutnya itu PowerPoint presentation atau yang biasa disebut dengan PPT. PPT ini digunakan untuk menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai ilustrasi, video, gambar, audio, serta teks yang dapat digunakan oleh guru untuk menampilkan sebuah presentasi yang lebih menarik dan lebih efektif, dan dapat digunakan pada pembelajaran secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu yang selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Yusuf Hadi pada tahun 2004, multimedia ialah kumpulan sebuah bahan ajar yang dipadukan, dikombinasikan, dan dipaketkan dalam satu modul atau yang biasa disebut dengan kit, yang dapat digunakan untuk belajar mandiri bagi siswa baik secara individu maupun secara kelompok tanpa didampingi oleh guru. Tujuan dari multimedia ini untuk bahan ajar dan dapat memudahkan para siswa untuk memahami sebuah materi dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Multimedia interaktif mempunyai karakteristik pembelajaran yang terjadi dua arah, yaitu antara siswa dan bahan ajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.